Ada sebuah cerita tentang seorang cendekiawan, dosen matematika yang sangat dihormati orang. Namun pada suatu hari, reputasi guru besar yang ternama di seluruh dunia ini berubah untuk selamanya. Beberapa orang mahasiswa internasional melewatkan hari Natal bersama beliau dan keluarganya. Dan mereka melihat sebuah sisi dari beliau yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dikelilingi cucu-cucu dan tamu-tamunya, guru besar yang terpelajar ini duduk di lantai dengan riang memainkan permainan yang dirancang untuk anak-anak usia 4 dan 5 tahun. Dalam banyak hal, kitab suci mengajarkan hal yang sama tentang Allah. Kitab suci menyatakan dengan jelas bahwa Allah melampaui segenap ciptaannya. Dia berbeda sepenuhnya. Tetapi, kitab suci juga mengungkapkan banyak kemiripan antara Allah dan ciptaan. Meskipun sulit dimengerti, kitab suci mengajar bahwa Allah juga seperti kita. Ini adalah pelajaran ketiga dalam seri kami, Kita Percaya Kepada Allah, dan kami memberinya judul, Bagaimana Allah Seperti Kita. Dalam pelajaran ini, kita akan mengkaji apa yang oleh para teolog lazimnya dinamakan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, yaitu hal-hal di mana Allah dan ciptaannya serupa. Dalam seri yang terdahulu, kami mendefinisikan atribut Allah sebagai berikut. Kesempurnaan dari esensi Allah yang dinyatakan melalui berbagai manifestasi historis. Anda ingat bahwa teolog-teolog Injili seringkali menggolongkan atribut-atribut Allah dalam dua kelompok. Atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan adalah kesempurnaan dari esensinya yang membuat dia sepenuhnya berbeda dari ciptaannya. Dan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan adalah kesempurnaan dari esensi Allah yang serupa dengan ciri-ciri dari ciptaannya. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas kelompok kedua dari kesempurnaan ilahi ini, yaitu atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Penyelidikan kita tentang bagaimana Allah seperti kita akan dibagi dalam dua bagian utama. Pertama, kita akan menelusuri dasar biblika untuk mengamati aspek ini dari doktrin Allah. Dan kedua, kita akan meneliti wawasan teologis dari para teolog sistematika Injili terkait atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Mari kita mulai dengan dasar biblika untuk membahas hal ini. Kita telah belajar dalam serial ini bahwa Allah berbeda sepenuhnya dari ciptaannya. Bukan hanya dalam beberapa dari kesempurnaannya, tetapi dalam semua kesempurnaan itu. Namun, pada saat yang sama, setiap orang yang akrab dengan Alkitab mengetahui bahwa Alkitab seringkali mendeskripsikan Allah dan ciptaannya, seolah-olah keduanya memiliki banyak kemiripan. Kata-kata seperti kudus, adil, benar, baik, setia, mengasihi, dan berkuasa diterapkan pada Allah dan juga pada berbagai aspek dari ciptaan. Maka dari itu, kendati sulit bagi kita untuk memahami bagaimana kedua perspektif ini bisa cocok satu dengan yang lain, iman yang alkitabiah mendorong kita untuk menegaskan bahwa Allah berbeda dan sekaligus mirip dengan ciptaannya. Kita dapat merangkum dasar biblika untuk mempelajari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan ini dalam beberapa cara. Tetapi untuk tujuan kita saat ini, kita hanya akan memandang kedua arah. Pertama, kita akan mengamati 3 strategi dasar yang diikuti oleh penulis-penulis Alkitab ketika mereka membicarakan hal ini. Dan kedua, kita akan mengamati pandangan Alkitab tentang umat manusia, yang penting untuk menyelidiki kemiripan di antara Allah dan ciptaan. Mari kita mulai dengan 3 strategi dasar yang digunakan penulis-penulis Alkitab untuk mengajar para pendengar mereka mengenai Allah. Dalam pelajaran yang terdahulu, kita membicarakan bahwa para teolog skolastik abad pertengahan banyak berfokus pada teologi alami. Mereka berupaya belajar tentang Allah dengan cara mengamati alam,
tanpa banyak mengamati kitab suci. Dan mereka mengidentifikasi 3 strategi formal untuk mengenali kebenaran-kebenaran tentang Allah dari alam, yaitu cara negasi atau via negationis dalam bahasa Latin, cara kausa atau penyebab atau via causalitatis, dan cara keunggulan atau via eminentiae. Nah, sepanjang abad-abad yang lalu, teolog-teolog Protestan sependapat bahwa kita dapat belajar banyak tentang Allah dari alam dengan cara-cara ini. Tetapi kalangan Protestan juga menekankan bahwa kita membutuhkan panduan dari wahyu khusus dalam kitab suci. Kitab suci berfungsi sebagai kacamata untuk memperjelas apa yang Allah telah ungkapkan mengenai dirinya sendiri di dalam wahyu umum. John Calvin menulis dalam karyanya The Institutes of the Christian Religion, jilid ke-1, bab ke-6, bagian ke-1, sebagai berikut. Sebagaimana orang-orang yang penglihatannya lemah, dengan bantuan kacamata, akan dapat membaca dengan jelas. Demikian pula kitab suci akan mengumpulkan pengetahuan yang campur aduk dalam akal budi kita tentang Allah, menyingkirkan kelambanan kita, dan dengan jelas menunjukkan Allah yang sejati kepada kita. Teologi alami adalah apa yang dapat kita pelajari dari alam. Wahyu khusus berbicara tentang bagaimana Allah mengungkapkan dirinya sendiri bukan melalui alam atau dalam diri kita, manusia, atau dalam dunia di sekitar kita, tetapi dalam kitab suci dan terutama dalam Kristus, dilaksanakan oleh pekerjaan Roh Kudusnya. Jadi Alkitab mengatakan pada kita bahwa ciri-ciri Allah yang tidak kasat mata telah diperlihatkan dengan jelas di dalam dunia sekitar kita dalam ciptaan. Dan karena itulah maka Allah menyatakan dirinya secara khusus dalam cara tertentu, dalam cara termulia di dalam Kristus di atas salib. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat diberikan wahyu umum kepada manusia adalah pengetahuan bahwa Allah ada, bahwa Allah berkuasa dan bahwa Allah kekal. Tetapi hanya melalui wahyu khusus, seseorang dapat mengerti bahwa Allah yang berkuasa dan keberadaannya yang kekal ini adalah kudus, benar, baik, penuh kasih, dan penuh rahmat. Memahami wahyu khusus sama seperti menemukan kunci utama dan kemudian menggunakan kunci itu untuk mengartikan wahyu umum. Segala sesuatu akan terlihat dan menjadi jelas setelah itu. Untuk menguraikan semua ini, kita akan mengamati bagaimana masing-masing dari ketiga strategi dasar ini muncul dalam kitab suci. Pertama, kita akan melihat cara negasi secara singkat. Kedua, kita akan mengamati cara kausa dengan lebih seksama. Dan ketiga, kita akan memperhatikan betapa pentingnya cara keunggulan. Mari kita mulai dengan cara negasi. Secara singkat, cara negasi mengasumsikan kebenaran-kebenaran tentang Allah dengan mengkontraskan dia dengan ciptaan. Para penulis Alkitab sering mengarahkan perhatian mereka pada kontras antara Allah dan ciptaannya. Bukan hanya kontras dengan dosa dan kejahatan, tetapi juga dengan sifat-sifat baik yang Allah karuniakan pada ciptaannya. Dan mereka senantiasa menjunjung tinggi Allah dengan menunjukkan bahwa Ia tiada bandingnya. Karena itu, pendekatan ini terutama mengarahkan perhatian kita kepada atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Dengan demikian, hal ini justru mempersiapkan kita untuk berfokus pada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Ujung-ujungnya, kita tidak akan dapat melihat bagaimana Allah dimiripkan dengan kita tanpa menyadari lebih dahulu bahwa dia sepenuhnya berbeda dengan kita. Jadi meskipun pelajaran ini berfokus pada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, cara negasi dalam kitab suci berulang-ulang mengingatkan kita akan misteri yang besar ini, yaitu bahwa dengan satu dan lain cara, semua atribut Allah sejatinya tidak dapat dikomunikasikan. Berbeda dengan cara negasi, strategi dasar yang kedua, cara kausa, terutama mengarahkan kita kepada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan.
Dalam kitab suci, cara Kausa membuka jalan untuk mengenali bagaimana Allah seperti kita, dengan jalan membandingkan Allah dengan hal-hal baik yang diciptakannya. Pengalaman sehari-hari mengajar kita bahwa sebuah lukisan mencerminkan keterampilan, perasaan, dan pemikiran sang pelukis. Dan sebuah karya musik mencerminkan bakat dan imajinasi dari penggubahnya. Jadi kita dapat belajar banyak mengenai para seniman dan penggubah lagu dengan jalan mempelajari apa yang telah mereka ciptakan. Dalam banyak hal, para penulis Alkitab melakukan hal yang sama ketika mereka menarik kesimpulan mengenai Allah dari pengamatan mereka atas apa yang sudah Allah ciptakan. Karena mereka mengetahui bahwa Allah adalah Kausa pertama atau Sang Pencipta, mereka menyimpulkan hal-hal yang pasti benar tentang Dia dengan memperhatikan hal-hal baik yang dikaruniakannya kepada ciptaannya. Kitab suci menggunakan cara Kausa dalam dua cara utama. Pertama, kitab suci menunjukkan perbandingan yang langsung di antara Allah dengan apa yang telah diciptakannya. Contohnya, simaklah bagaimana cara Mazmur pasal 94 ayat 9 menerapkan strategi ini berikut. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Seperti kita lihat di sini, karena Allah menanamkan telinga dan membentuk mata, maka kita boleh yakin bahwa Allah sendiri memiliki kemampuan untuk mendengar dan melihat. Allah seperti apa yang menciptakan keindahan di atas bumi selain Allah yang dirinya sendiri indah? Allah seperti apa yang menciptakan ketertiban selain dari Allah yang tertib? Allah seperti apa yang dapat memberikan kehidupan selain dari Allah yang hidup? Tidak ada habisnya kebenaran-kebenaran yang dapat kita pelajari tentang Allah dengan jalan memperhatikan hal-hal baik yang diciptakan Allah. Di samping perbandingan-perbandingan yang langsung, penulis-penulis Alkitab juga menggunakan cara Kausa ketika mereka membuat perbandingan kiasan di antara Allah dan ciptaannya. Kadang-kadang perbandingan ini melibatkan objek-objek yang tak bernyawa. Contohnya dalam Yesaya pasal 10 ayat 17 kita membaca, terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis pada satu hari juga. Konteks yang lebih luas dari ayat ini mengindikasikan bahwa Allah bermaksud membinasakan kerajaan Asyur. Untuk menjelaskan bagaimana hal ini akan terjadi, Yesaya mengacu secara metafora kepada Allah sebagai api yang akan menyala-nyala dan membakar dan memakan habis. Pada dasarnya, Yesaya mengambil kesamaan dari kekuatan api yang memakan habis dan kuasa Allah yang menghanguskan. Cara pemikiran yang sama juga mendasari beberapa metafora lain untuk Allah, seperti yang didapati dalam Mazmur pasal 18 ayat 3, di mana pemazmur menulis, Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di sini kita melihat pemazmur membandingkan Allah dengan beberapa benda yang diciptakan Allah. Bukit batu yang besar, kubu pertahanan, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng. Ia melakukan hal ini untuk mengekspresikan bagaimana Allah telah melindungi dia dan menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Kitab suci juga membandingkan Allah dengan hewan. Contohnya dalam Ulangan pasal 32 ayat 10-11, Musa berkata, dikelilinginya Yakub dan diawasinya dia, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Senada dengan ayat itu, Mazmur pasal 91 ayat 4 berbunyi demikian. Dengan kepaknya Allah akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Ayat-ayat ini dan banyak ayat Alkitab lainnya menunjukkan bahwa ada tak terhitung banyaknya cara di mana Alkitab menunjukkan kesamaan di antara Allah dan ciptaannya. Dan pandangan biblika yang penting ini meletakkan dasar yang kokoh untuk menelusuri banyak hal, di mana Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Berikut menurut Dr. Voddie Baucham Jr. Sejatinya kita tidak dapat memahami Allah. Allah bukan manusia pada skala yang lebih besar. Allah adalah Allah. Karena itu, ketika Allah merendah ke taraf kita dan menyatakan dirinya kepada kita, Ia tidak menyatakan dirinya kepada kita dalam cara yang tidak dapat kita pahami dan tidak dapat kita tangkap. Tetapi kasih karunia dan rahmat Allah diperlihatkan ketika Allah menyatakan dirinya sendiri kepada kita dalam cara-cara yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat kita pahami. Jadi kiasan-kiasan ini, contoh-contoh ini, analogi-analogi ini, metafora-metafora ini, persamaan-persamaan ini, adalah satu-satunya cara supaya kita bisa mulai membangun pengertian kita untuk memahami siapa Allah. Selain strategi-strategi dasar berupa cara negasi dan cara kausa, Kitab Suci juga menegaskan pentingnya strategi abad pertengahan yang ketiga, yaitu cara keunggulan. Cara keunggulan berarti cara superioritas atau kebesaran. Pendekatan ini juga menolong kita untuk mengidentifikasi atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dengan jalan membuat perbandingan-perbandingan antara Allah dan ciptaannya. Tetapi strategi ketiga ini berdasarkan pandangan biblika bahwa sekalipun Allah dimiripkan dengan ciptaannya, Ia selalu jauh lebih unggul, jauh lebih besar dari apapun yang diciptakannya. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15-16 berikut, penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Dengan berbicara tentang Allah sebagai penguasa, raja, dan tuan, Paulus menegaskan bahwa dalam banyak hal Allah dimiripkan dengan penguasa-penguasa, raja-raja, dan tuan-tuan manusia. Tetapi perhatikanlah bagaimana Paulus menekankan keunggulan Allah di atas semua penguasa lain. Ia adalah satu-satunya penguasa, raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan. Allah adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, dan hanya Dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di dalam kitab suci kita mendapati bahwa Allah telah mengaruniakan kepada ciptaannya kuasa, kompleksitas, kebesaran, kebaikan, keajaiban, dan lain-lain. Dan di dalam hal-hal ini dan banyak hal lain, ada kemiripan di antara Allah dan ciptaannya. Kendati demikian, kitab suci senantiasa menegaskan bahwa kuasa, kompleksitas, kebesaran, kebaikan, dan keajaiban Allah jauh lebih besar, jauh melampaui apa yang ada dalam ciptaan. Dan dalam hal ini, cara keunggulan dalam kitab suci menolong kita untuk ingat bahwa Allah lebih unggul daripada kita, meskipun Ia seperti kita. Jadi kita melihat bahwa penulis-penulis Alkitab mengikuti ketiga strategi tradisional ini untuk mengenali kebenaran-kebenaran tentang Allah. Cara negasi, cara kausa, dan cara keunggulan. Dan bersama-sama, ketiga strategi dasar ini meletakkan dasar biblika yang kokoh untuk menelusuri bagaimana Allah dimiripkan dengan ciptaannya dalam teologi sistematika. Setelah kita meninjau ketiga strategi dasar yang menolong meletakkan dasar biblika untuk menyelidiki atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, kini kita perlu melihat bagaimana pandangan Alkitab yang penting tentang umat manusia juga mengungkapkan bahwa Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Kitab suci menyaksikan bahwa ciptaan pada umumnya mirip dengan Allah dalam banyak hal.
Dan kita dapat belajar banyak mengenai Allah dengan mempelajari ciptaannya dengan seksama. Tetapi kitab suci juga mengajar bahwa kita dapat belajar lebih banyak lagi mengenai Allah melalui perenungan, khususnya tentang manusia. Allah telah mengaruniakan kepada umat manusia suatu kehormatan, yaitu lebih banyak kemiripan dengan Allah dibandingkan aspek-aspek lain dari ciptaan. Ilmu pengetahuan modern membuat kita lebih menyadari betapa luasnya alam semesta ini, sehingga orang cenderung meremehkan signifikansi manusia. Kita hanyalah titik-titik kecil di atas planet kita. Planet kita hanya merupakan sebuah titik biru dalam sistem tata surya kita. Tata surya kita hanya bagian yang teramat kecil dari galaksi kita. Dan ada tak terhitung banyaknya galaksi-galaksi besar di seluruh jagat raya. Karena itu, tampaknya manusia terlalu kecil artinya untuk diperhitungkan jika kita ingin belajar mengenai Allah. Namun betapapun kecilnya kita, kitab suci mengajar bahwa sesungguhnya manusia adalah mahkota dari ciptaan Allah. Kita membaca dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-6 berikut, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Seperti dikatakan dalam ayat, manusia mungkin tampak kecil dan tak berarti dibandingkan dengan langit. Meskipun demikian, Allah telah membuat kita hampir sama seperti Allah, atau sedikit lebih rendah dari malaikat menurut terjemahan New International Version, dan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Penulis kitab Ibrani menjelaskan dalam Ibrani pasal 2 ayat 5-9, bahwa ketundukan manusia pada malaikat pun hanya untuk sementara. Apabila Kristus datang dalam kemuliaan, orang-orang yang telah mengikut Dia akan ditinggikan, melebihi makhluk-makhluk spiritual yang terbesar. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kitab suci pertama kali mengakui status istimewa manusia ketika Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kita lihat di sini bahwa berbeda dari semua makhluk ciptaan lain, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Pengajaran Biblika mengenai umat manusia cakupannya amat luas, jauh melebihi jangkauan pelajaran ini. Tapi untuk penjelasan kita di sini, cukuplah jika kita menunjukkan bahwa ekspresi gambar dan rupa meneguhkan bahwa manusia menyerupai Allah lebih dari semua ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia mirip dirinya sendiri supaya kita dapat melayani sebagai wakil-wakil imamat rajaninya dengan jalan memenuhi dan menaklukkan bumi bagi kemuliaannya. Pada awalnya, bapak leluhur kita yang pertama tidak bercela. Tetapi kemudian, dosa dan pemberontakan melawan Allah merusak setiap aspek dari eksistensi manusia. Kendati demikian, ayat-ayat seperti Kejadian pasal 9 ayat 6 dan Yakobus pasal 3 ayat 9 mengindikasikan bahwa manusia berdosa yang suka melawan pun tetap dihormati sebagai gambar dan rupa Allah. Dan lebih dari itu, Allah memanggil dan memperlengkapi setiap pria dan wanita yang telah ditebus oleh Kristus untuk meninggalkan dosa-dosanya dan diperbaharui sehingga serupa dengan Dia. Kita membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24, "Kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya."
Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah, kitab suci seringkali menyatakan siapa Allah itu dengan jalan membandingkan dia dengan manusia. Kita akan sebutkan beberapa contoh saja. Misalnya Matius pasal 7 ayat 11 yang menunjuk kepada Allah sebagai Bapa dan membandingkan dia dengan ayah-ayah di dunia. Ayat-ayat seperti Yesaya pasal 5 ayat 1-7 dan Yohanes pasal 15 ayat 1 membandingkan Allah dengan seorang tukang kebun. Allah digambarkan sebagai seorang raja dalam ayat-ayat seperti Bilangan pasal 23 ayat 21 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Dan Allah dibandingkan dengan seorang gembala dalam Kejadian pasal 48 ayat 15 dan Ibrani pasal 13 ayat 20. Allah disamakan dengan seorang suami dalam Yesaya pasal 54 ayat 5 dan seterusnya. Tentu saja cara keunggulan mengingatkan kita bahwa Allah lebih unggul dari semua manusia, baik ayah, tukang kebun, raja, gembala, ataupun suami. Tetapi perbandingan-perbandingan ini memperlihatkan bahwa kita dapat belajar banyak tentang Allah melalui pengertian kita akan manusia. Ada orang yang menanyakan apakah kita bisa memiliki kesadaran akan Allah dan atribut-atributnya tanpa menemukan sedikit kesadaran akan diri kita sendiri dalam proses itu. Dan jawabannya ialah bahwa kedua hal ini dalam kenyataannya selalu berjalan bersama-sama. John Calvin menganggap hal ini esensial dalam karyanya Institutes of the Christian Religion. Pada awalnya Anda memiliki pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri sendiri. Tanpa pengetahuan akan Allah, tidak ada pengetahuan akan diri sendiri. Sepanjang sejarah gereja, teolog-teolog Kristen telah mengemukakan berbagai cara di mana manusia mirip dengan Allah. Tetapi pada umumnya mereka hanya berfokus pada 3 karakteristik utama dari manusia. Kita akan membahas karakteristik-karakteristik ini lebih lanjut dalam pelajaran yang berikut. Jadi sekarang kita hanya akan memberikan rangkuman singkat dari ketiga karakteristik manusia ini. Pertama, para teolog menegaskan apa yang diajarkan kitab suci tentang karakter intelektual dari manusia. Meskipun kejatuhan kita dalam dosa telah merusak akal budi kita, secara intelektual kita tetap lebih unggul dari makhluk-makhluk dunia lainnya. Memang akal budi Allah jauh lebih besar daripada akal budi manusia. Tetapi kemampuan intelektual kita tetap membuat kita mirip dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa dalam banyak hal, Allah berpikir, merencanakan, dan mempertimbangkan, sama seperti yang kita lakukan. Kedua, teolog-teolog seringkali menekankan karakter kemauan dari manusia. Fakta bahwa Allah mengaruniakan kemauan manusia kepada kita. Sekali lagi, dosa telah merusak kemauan manusia. Tetapi berbeda dengan sebuah batu atau objek tak bernyawa lainnya. Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menentukan pilihan. Memang kita tahu bahwa kehendak Allah jauh lebih unggul dari kemauan manusia. Tetapi kemampuan kita untuk melaksanakan kemauan kita tetap membuat kita mirip dengan Allah. Ketiga, para teolog menekankan karakter moral manusia sebagai suatu hal di mana kita mirip dengan Allah. Berbeda dengan makhluk-makhluk jasmani lainnya, pikiran dan pilihan kita mempunyai kualitas moral. Memang karakter moral Allah sepenuhnya sempurna, dan karena itu jauh melampaui apapun yang dapat kita capai. Kendati demikian, sama halnya dengan malaikat-malaikat dan setan-setan, manusia dituntut bertanggung jawab atas kualitas moral dari pilihan-pilihan mereka. Dalam pelajaran ini, nanti kita akan melihat bagaimana penekanan Alkitab atas ketiga karakteristik manusia ini memberikan pengarahan kepada teolog-teolog sistematika untuk menelusuri atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Apa yang dikatakan kitab suci
tentang kualitas intelektual, kemauan, dan moral dari eksistensi manusia merupakan tema utama dalam diskusi-diskusi formal terkait bagaimana Allah dimiripkan dengan ciptaannya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.